Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Zainuddin. Saya dari program studi teknik sipil. Mungkin di bab sebelumnya kita sudah diajari untuk bagaimana cara membuat proposal kegiatan ataupun juga proposal penelitian. Pada bab ini kita akan mencoba mempelajari apa itu laporan hasil kegiatan dan juga laporan hasil penelitian. Ya, langsung saja. Yang perlu diperhatikan untuk membuat laporan penelitian ataupun laporan kegiatan, kita harus yang pertama membangun konteks teks laporan, dan yang kedua adalah menelusuri model dan menganalisis teks laporan tersebut. Oke. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu laporan penelitian ataupun laporan kegiatan? Sini laporan penelitian atau laporan kegiatan adalah laporan setelah peneliti ataupun pelaksana kegiatan melaksanakan penelitian ataupun kegiatan. Mereka harus menyusun laporan. Itu juga biasanya sebagai pertanggungjawaban mereka atas kegiatan ataupun penelitian yang telah dilakukan. Jadi nanti dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Oke, selanjutnya. Hal penting saat menulis laporan. Jadi yang perlu diperhatikan, yang pertama, menelusuri model teks laporan. Dan yang kedua, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Oke, menelusuri model teks laporan. Sini ada dua. Menelusuri model teks laporan penelitian dan juga menelusuri model teks laporan kegiatan. Yang pertama, kita menelusuri model teks laporan penelitian. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Dan yang kedua, menelusuri model teks laporan kegiatan. Itu amatilah setiap bab dan subbab yang ada. Serta pertanyakanlah apakah susunan bab-bab pada laporan kegiatan itu sama dengan susunan tahapan-tahapan yang membentuk struktur laporan tersebut. Oke. Jadi kita coba menganalisis hubungan genre yang kedua tadi, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Yang ini untuk yang penelitian dulu ya. Oke. Yang pertama yang diperhatikan adalah abstrak. Maksudnya abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut sebagai ringkasan atau intisari. Abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi dari penelitian, meliputi yang pertama masalah yang diteliti dan tujuan penelitian. Dan yang kedua, metodologi penelitian. Yang ketiga, temuan yang dihasilkan dan pembahasan. Dan yang keempat, simpulan, implikasi, ataupun saran. Oke. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan. Permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari penelitian. Pentingnya masalah itu diteliti dan pendekatan metode teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, dalam menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Dan yang keempat,
metodologi penelitian. Maksudnya landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti, dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan dan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode teknik penelitian yang diterapkan dalam penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima, yang perlu diperhatikan dalam menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang keenam, penutup. Yang hasil penelitian dan pembahasan, tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas dua hal yang berbeda. Hasil penelitian dan pembahasan pada laporan penelitian, kedua hal tersebut dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau juga biasanya dijadikan dua bab. Jadi masing-masing namanya itu ada dengan yang namanya hasil penelitian sendiri, ada pembahasan sendiri. Genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan hasil penelitian dan pembahasan adalah deskripsi atau meliputi laporan, dan diskusi yang meliputi eksplanasi. Yang keenam, penutup. Penutup adalah tahapan akhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur simpulan. Mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Selain kedua unsur tersebut, implikasi penelitian juga dimasukkan ke dalam tahapan tersebut untuk menyampaikan simpulan dan saran, termasuk implikasi hasil penelitian. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan atau eksposisi. Deskripsi yang digunakan untuk memaparkan simpulan, yang tidak lain adalah jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada tahapan pendahuluan. Oke, yang ketujuh dan yang kedelapan. Yang ketujuh, daftar pustaka dan lampiran. Dan yang ke-8 adalah simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre laporan penelitian. Oke, daftar pustaka dan lampiran. Peneliti, termasuk penulis ya, hendaknya memasukkan ke dalam daftar pustaka semua sumber yang didapat. Kalau sumbernya dapat dari buku, ataupun artikel, ataupun dari jurnal atau terbitan yang lain, itu biasanya yang digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan penelitian, itu disampaikan di daftar pustaka. Di sisi lain, lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang, di luar bab-bab inti teks laporan. Lampiran dibuat tersendiri di bagian belakang, karena apabila dijadikan satu dengan bab-bab laporan, lampiran itu akan mengganggu sajian dari laporan inti. Oke, yang ke-8, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre laporan penelitian. Struktur teks dan genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan setiap tahapan yang di dalam laporan penelitian. Anda dapat menarik simpulan bahwa menulis laporan penelitian merupakan rangkaian kegiatan setelah peneliti dijalankan berdasarkan proposal yang didesain sebelumnya. Nah, di sini yang ke-8 juga untuk simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre laporan penelitian yang perlu diperhatikan itu laporan penelitian lengkap menurut Paltrick and Starfield pada tahun 2007 mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, 1, halaman judul. Yang kedua, halaman pengesahan pembimbing. Biasanya untuk skripsi, tesis, disertasi, untuk mahasiswa biasanya di tingkat akhir dibutuhkan ya. Kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, daftar tabel dan daftar gambar. Yang keenam, abstrak. Yang ketujuh, bab 1 biasanya itu diisi pendahuluan. Yang bab kedua tadi
landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang bab 3 itu biasanya metodologi penelitian. Yang bab 4 hasil peneliti dan pembahasan. Oke, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Itu biasanya kan kita yang dibutuhkan untuk membuat teks laporan kegiatan biasanya ringkasan. Jadi ringkasan itu memberikan ringkasan dari seluruh laporan kegiatan tersebut. Nah, terus yang kedua itu juga jangan lupa lampirkan pendahuluan. Pendahuluan memberikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, deskripsi kegiatan, menguraikan nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Oke, yang keempat, pelaksanaan kegiatan, menguraikan kegiatan yang telah dilakukan, strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala tersebut. Yang kelima adalah penutup, menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan, dapat berjalan dengan baik, serta mengajukan saran-saran untuk kegiatan yang akan datang. Oke, menganalisis ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan. Jadi menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. Yang pertama ringkas atau padat. Yang kedua itu juga lengkap. Ketiga logis. 4 sistematis. Yang kelima lugas. Menganalisis manfaat teks laporan. Jadi laporan penelitian dan laporan kegiatan mengemban fungsi penting, yaitu fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. Dan menganalisis pihak yang diberi teks laporan. 1. Menyusun teks berdasarkan teks laporan yang sudah ada dengan cara merekonstruksinya. Dan yang kedua, menyusun teks laporan baru dengan mencontoh teks laporan lain sebagai model. Oke. Sekian, terima kasih dari saya. Jadi semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.